Selamat siang teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan secara online materi sejarah desain modern, yaitu aliran konstruktivisme dan kubisme. Sebelum itu, perkenalkan saya Soebul Huda akan mengawali presentasi ini. Dan nanti akan dilanjutkan oleh kedua teman saya, yaitu Septian dan Leon. Mari kita mulai. Konstruktivisme. Aliran seni konstruktivisme lahir di Rusia pada awal abad ke-20. Seniman aliran konstruktivisme ini kebanyakan merupakan seniman muda dan para remaja yang menggambarkan seni mereka sebagai kesatuan ide dari seni-seni modern. Ciri-ciri konstruktivisme. Yang pertama, aliran ini identik dengan 3 dimensi. Karena banyak sekali karya konstruktivisme yang menggunakan teknik penggambaran 3 dimensi. Yang kedua, konstruktivisme menganut abstrak secara keseluruhan yang mengandung pada modernitas. Yang ketiga, memiliki tema yang seringkali geometrik, ekspresional, dan kadang-kadang emosional. Yang keempat, tema konstruktivisme juga sangat minimalis. Mereka memecah bentuk-bentuk yang rumit menjadi bentuk-bentuk dasar. Yang kelima, aliran ini sering menggunakan warna merah, hitam, dan putih pada poster-posternya. Teori konstruktivisme diperoleh dari suprematisme Rusia, De Stijl Belanda, dan Bauhaus Jerman. Jerman merupakan tempat kegiatan konstruktivisme terbanyak di luar Uni Soviet setelah Bauhaus Walter Gropius, sebuah seni progresif dan sekolah desain yang simpatik terhadap pergerakan tersebut, sama seperti pusat-pusat seni lainnya, dan berakhir di Amerika Serikat. Tokoh seni konstruktivisme pertama adalah Vladimir Tatlin. Sebagai orang pertama yang mengedepankan seni yang optimistik, konstruksi relief yang tidak representasional, pahatan, kinetik, dan lukisan yang menghubungkan seni dengan ide yang konkret. Ia ingin memperlihatkan bahwa titik puncak seni tidak hanya berputar sekitar seni murni, tetapi seni yang tak ternilai dapat ditemui di dalam seni terapan, serta seni yang dapat menunjukkan aliran proletar mereka. Beberapa karya Vladimir Tatlin. Yang pertama adalah The Sailor 1911. Yang kedua adalah Female Model 1913. Dan tokoh lainnya adalah yang pertama Antoni Pevsner dari tahun 1886 sampai 1962. Dan yang kedua Lyubov Popova dari tahun 1889 sampai 1924. Dan yang terakhir L. Lissitzky dari tahun 1890 sampai 1941. Dan di bawah adalah hasil karya dari masing-masing tokoh. Dan tokoh konstruktivisme dari Indonesia adalah Syahrinur Prinka. Syahrinur Prinka dilahirkan pada 27 Februari 1947 di Bogor. Sejak kecil, Syahrinur Prinka sudah menunjukkan minat yang luar biasa pada kegiatan menggambar, tetapi bercita-cita menjadi guru. Salah satu kutipan dari Syahrinur Prinka adalah, "Menggambar adalah mengembara dengan langkah gagah, jumawa, dan hebat. Bisa juga tertatih-tatih, gugup, pesimistis. Menggambar mungkin dapat mengkhayalkan kenyataan, dan mungkin dapat menyatakan khayalan." Dan berikut hasil karya dari Syahrinur Prinka.
Dan ini contoh karya dari konstruktivisme dari kelompok kami. Dan sekarang kita masuk ke sejarah kubisme. Kubisme bermula di sekitar tahun 1907, ketika Picasso mulai menggunakan gaya ini dalam karya berjudul Demoiselles d'Avignon. Karya ini disebut sebagai prototipe atau karya prakubisme. Georges Berciu yang melihat lukisan itu di studio Picasso tertarik dan menanggapi gaya yang digunakan Picasso dengan mengeksplorasi gaya yang serupa. Asal-muasal penamaan kubisme. Kritikus Louis Vauclès berkomentar ketika melihat beberapa lukisan Georges Berciu yang dipamerkan di Paris pada tahun 1908. Ia mendeskripsikan lukisan Berciu menyederhanakan objek menjadi bentuk geometris sehingga tanpa kekubus-kubusan. Inspirasi dan pengaruh. Kubisme dapat dikatakan dipengaruhi dan terinspirasi oleh karya-karya Paul Cézanne. Hingga salah satu fase awalnya disebut Cézannian kubisme. Pablo Picasso juga terinspirasi oleh topeng-topeng dari suku Afrika. Wajah terdiri dari mata, hidung, dan mulut yang dapat didistribusikan dengan cara apapun sesuai dengan keinginan Anda. Artinya, bisa saja kita menggambar mulut di atas hidung dan mata di bawah hidung jika kita menginginkannya. Dan itu salah satu cara pandang kubisme. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kubisme. Jenis-jenis kubisme ada 4, yaitu kubisme Cézannian, kubisme analitik, kubisme sintesis, dan kubisme kristal. Yang pertama yaitu kubisme Cézannian pada tahun 1908 sampai 1909. Yaitu kebebasan perspektif yang dapat membuat karya lebih dinamis dan tidak hanya mengimitasi alam. Yang kedua yaitu kubisme analitik pada tahun 1910 sampai 1912. Kubisme ini berkembang dengan cara yang sangat sistematis, didasarkan pada observasi objek dalam bentuk latar belakang dan eksplorasi berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada kubisme sintesis pada tahun 1912 sampai 1914. Fase ini disebut sintesis karena mereka mulai menyusun dan menggabungkan benda non-cat pada lukisannya. Yang keempat ada kubisme kristal pada tahun 1915 sampai 1922. Penyederhanaan dari berbagai fase sebelumnya. Adapun ciri-ciri aliran kubisme. Yang pertama, menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar, sehingga menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis, seperti mulut di atas, mata, hidung di bawah, dan sebagainya. Yang ketiga, menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris, seperti hidung seperti segitiga, siku seperti trapesium, dan sebagainya. Yang keempat, mengeksplorasi bentuk terbuka, membiarkan ruang mengalir melalui bentuk, memadukan latar belakang ke objek di depannya. Dan yang terakhir, yaitu pada fase kedua kubisme atau sintetik kubisme, seniman kubisme banyak menggunakan benda sehari-hari sebagai tanda abstrak atau potongan koran, dan sebagainya. Selanjutnya ada seniman penting dan contoh karya kubisme. Yang pertama yaitu ada Georges Braque. Georges Braque berada di garis depan gerakan seni revolusioner kubisme. Karya Braque sepanjang hidupnya berfokus pada objek still life dan cara melihat objek dari berbagai perspektif melalui warna, garis, dan tekstur. Ia disebut-sebut sebagai pencetus dan pengembang utama dari kubisme, meskipun Picasso yang lebih mempopulerkannya ke publik. Dan di bawah adalah contoh-contoh dari karya dari Georges Braque. Yang selanjutnya ada Pablo Picasso. Pablo Picasso adalah seniman paling dominan dan berpengaruh pada paruh pertama abad ke-20, terutama karena perintisan kubismenya bersama Georges Braque. Ia juga disebut sebagai penemu teknik kolase
dan memberikan kontribusi besar pada aliran simbolisme dan surrealisme. Picasso memiliki kepribadian karismatik sehingga mudah baginya untuk menjadi semakin terkenal. Dan di bawah adalah contoh-contoh dari karya dari Pablo Picasso. Yang selanjutnya yaitu datang dari Indonesia, yang bernama H. Widayat. H. Widayat adalah salah satu pelukis maestro asal Kutoarjo, Jawa Tengah. Sebagian besar karya lukisannya bertemakan flora dan fauna, yang terinspirasi dari pengalamannya yang membekas pada tahun 1939 saat beliau pernah bekerja sebagai Menteri Opnamer atau juru ukur pada bidang kehutanan di Palembang selama 3 tahun. Dari pengamatannya tentang alam, hewan, dan tumbuhan selama beliau bekerja, itulah yang mengilhami sebagian besar karya lukisnya, yang bertemakan alam, flora, dan fauna yang dilukis dalam gaya batik kontemporer. Kemudian, sejak tahun 1949, Widayat mengasah talentanya di ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, yang berada di Jogja, yang kemudian hari didaulat untuk mengajar di Akademi Seni Rupa. Dan itu adalah contoh dari karya dari H. Widayat. Dan ini adalah pengaplikasian karya kubisme dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Jika ada, tolong komentar di bawah.